Jumpa lagi Jaga TV. Ya, saya masih ada di Maui, masih ada di hotel yang sama, masih di Snapdragon Summit. Dan ini adalah prosesor SoC, chipset terbarunya Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 yang seharusnya akan jadi andalan smartphone Android terbaik tahun 2023. Kenapa kami yakin banget bahwa ini akan jadi prosesornya smartphone terbaik 2023? Nah, kali ini kita akan bahas penyebabnya. Oke, sambil saya jalan ke acara, saya nggak boleh ngomong acara apa, tapi acara yang seru ya. Ya, kita akan bahas mengenai Snapdragon 8 Gen 2. Ya, sistem on chip atau SoC ini sangat menarik karena semua Snapdragon seri 8 atau seri 8 itu digunakan dalam smartphone Android papan atas. Mungkin kecuali Google Pixel ya, tapi kan nggak masuk ke Indonesia ya. Jadi ya, bodo amat lah yang satu itu. Lihat aja, Samsung Galaxy S22 series atau S22 Ultra yang saya pakai buat vlogging di sini, ya. Lalu Fold series, Flip series, Oppo Find series, Vivo X80, ya, X series itu, Xiaomi seri atas, Poco seri atas, ROG Phone yang seri 6, ya, Zenfone seri 9 dan banyak lagi. Itu semua smartphone kelas atas dan semuanya pakai Snapdragon seri 8. Jadi seharusnya Snapdragon 8 Gen 2 yang satu ini itu juga akan digunakan oleh smartphone papan atas tahun 2023. Oke, mari kita lihat sekilas. Ya, sekilas ala kami. Apa yang ditawarkan oleh Snapdragon 8 Gen 2 yang bisa membuat smartphone yang menggunakan jadi spesial. Oke, sekarang mari kita bahas dulu mulai dari prosesornya. Bersih banget ya, ada air terjunnya di sini. Prosesor Snapdragon 8 Gen 2 itu pakai konfigurasi yang aneh klasternya 143. Jadi ada satu core yang prime, ada 4 core performance yang akan kita bahas, lalu ada 3 core yang efisien ya, yang iritnya. Nah, ini beda. Biasanya itu pada pakainya 1, 3, 4. Jadi satu yang kenceng banget, satu yang kenceng, sama 4 yang irit. Sekarang satu yang super kenceng, 4 yang kenceng, dan 3 yang irit. Tapi sebetulnya bukan perbandingan jumlah ini yang membuat kami agak sedikit takjub. Tapi yang sebetulnya beda itu adalah core apa yang dipakai. Oke, core utamanya itu pakai Cortex X3 basisnya ya. Cortex X3. Ya semua juga pakai Prime di Cortex X3. Kenceng kan ya. Nah yang satu ini hanya bisa menjalankan 64 bit saja. Nah, kemudian untuk core performance-nya itu terbagi 2. Ada yang pakai A710 2 biji dan ada 2 biji yang pakai A715. Untuk yang A710 itu bisa menjalankan 64 bit dan 32 bit. Sementara yang A715 yang baru itu hanya bisa 64 bit. Udah mulai aneh ya. Ya, dicampur di sini. Kemudian untuk efisien core-nya itu dia pakai A510 refresh yang baru. Ini bisa menggunakan, bisa untuk 64 bit dan 32 bit. Nah, kenapa dicampur-campur gini? Kenapa nggak semuanya pakai X3, 715, dan A510 aja? Karena Qualcomm mendeteksi bahwa masih banyak aplikasi-aplikasi yang 32 bit. Nah, kalau aplikasi 32 bit ini diabaikan, ya sayang dong, nanti performanya bisa kencang. Katakan performance core-nya semua pakai 715 yang baru. Itu berarti kalau aplikasi 32 bit dijalankan, dia hanya akan jalan di core yang efisiennya doang, nggak akan ketemu performance core sama sekali karena hanya bisa 64 bit. Nah, di sini masih bisa ketemu paling nggak 2 core yang bisa 64 bit dan itu yang ada yang performance-nya. Nah, itu tujuannya dicampur-campur di sini. Oke, lanjut lagi. Untuk litografinya dia pakai 4 nanometer. Lah, kok masih yang sama 4 nanometer sama dengan sebelumnya? Ya, karena belum ada pabrik yang menyanggupi produksi prosesor yang 3 nanometer selevel ini. Tapi ini masih sangat efisien sih. Aman sih harusnya ya. Nah, kalau bicara soal pabrik, kalau ada yang mau cari tahu pabriknya apa, udahlah kita sebutin aja. Ini pakai TSMC. Ini sebuah pabrik atau foundry yang terkenal bisa menghasilkan chip berkualitas dan biasanya nggak mudah kepanasan. Seperti Snapdragon 8 Plus Gen 1 misalnya. Bicara peningkatan performa prosesor itu cukup signifikan, tapi yang paling penting adalah efisiensinya yang sangat signifikan di 40%. Jadi seharusnya Android kelas atas tahun 2023 ini yang pakai SoC ini akan bisa kencang, ada peningkatannya, luar biasa peningkatannya, tapi tetap bisa menjalankan aplikasi baik 64 bit maupun 32 bit dengan kencang juga.
Oke, sambil nemenin saya kita lanjut lagi ke GPU-nya atau sistem grafisnya. Peningkatan performanya 25%, peningkatan efisiensi dayanya 45%. Jadi lebih kencang dan jauh lebih irit. Di sini menarik. Menariknya apa? Karena Snapdragon 8 Gen 2 GPU-nya sudah bisa menjalankan real-time ray tracing. Nggak bisa pakai yang sebelumnya, harus pakai Adreno yang baru ini. Dan menariknya, Qualcomm itu langsung menyediakan demo gamenya untuk kita di Snapdragon Summit 2022. Jadi bisa dilihat bahwa Qualcomm menghadirkan game yang akan segera mendukung ray tracing untuk Android. Mau lihat demonya? Nih, lihat demo game-gamenya. Oke, buat kalian yang techie pasti akan nanya, kok kuat pakai semacam DLSS gitu nggak sih? Kayak Nvidia pakai AI nggak sih? Jawabannya tidak pakai DLSS yang pakai AI itu, nggak. Tapi game dengan ray tracing ini emang umumnya akan tetap dirender di resolusi di bawah resolusi layar. Jadi kemungkinan di sekitaran 720p. Nah, seperti biasa, di SoC Snapdragon ada DPU kan? Nah, Display Processing Unit ini adalah unit sederhana yang kerjanya adalah menyesuaikan resolusi dari GPU yang dihasilkan oleh GPU untuk ditampilkan di layar beresolusi yang lebih tinggi. Menurut pihak Qualcomm, karena layar smartphone-nya cenderung kecil, jadi artifak atau kerusakan-kerusakannya itu nggak akan terlalu kelihatan. Beda sama kalau yang Nvidia RTX, itu kan ketemu layar besar-besar banget, itu bakal kelihatan. Makanya dia butuh spesifik sistem untuk upscaling ukuran gambarnya. Kalau di sini pakai DPU aja udah cukup, nggak akan kelihatan karena layarnya kecil-kecil. Jadi smartphone kelas atas 2023 di Android akan bisa menjalankan ray tracing real time dan gamenya akan segera hadir. Ada yang bisa nyampe 90 fps bahkannya dalam demo tadi ya. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Ini kan bahas SoC, kok bahas kamera? Kan ada sistem pemrosesan gambar dalam SoC ini untuk ngurusin kamera dan video segala macam ya. Namanya ISP atau Image Signal Processor. Nah, ISP di Snapdragon 8 Gen 2 ini punya kemampuan baru lagi nih. Selain bisa nangkap gambar 18 bit dengan 3 kamera, sekarang ada implementasi penggunaan AI yang super keren di sini. Kita mulai dari yang pertama, Real-Time Semantic Segmentation. Ini adalah kemampuan untuk melihat objek dan membagi komponen gambar ke dalam beberapa kategori untuk kemudian diproses secara terpisah. Pusing. Oke, gini deh contohnya ya. Kalau lihat muka saya begini ya, muka saya akan dibelah antara muka hijau-hijau di sebelah saya ini, mungkin yang putih di atas kelihatan sebagai highlight. Nanti akan dipertimbangkan ini mau jadi apa. Hijau mungkin mau dihijaukan, muka saya agak gelap ini ya mungkin mau diterangkan atau dihilangkan pori-porinya segala macam. Nah, ini dibelah secara AI. Jadi kalau dulu itu terjadinya untuk foto, ini bisa untuk video, bahkan sampai 4K videonya bisa diproses. Karena ini kan real time ya, per gambar harus diproses dan diolah dan disegmentasi per gambar. Oke, saya ngasih dulu sebentar. Untuk kestabilan pun, kami diberikan demo yang cukup gila nih ya. Smartphone ini bisa menjaga kerataan horizon secara cukup ekstrim hanya dengan bantuan ISP-nya aja. Perhatikan kedua smartphone ini ya. Ada iPhone 14 Pro di kanan dan Snapdragon 8 Gen 2 di sebelah kiri. Digoyang-goyang kayak gini, hasilnya Snapdragon 8 Gen 2-nya horizonnya nggak berubah sama sekali. Ini kestabilan yang luar biasa ya. Ya, kalau ditanya HP mana yang akan pakai ini, jawabannya tergantung produsennya mau pakai fitur ini atau tidak tentunya. Tapi kalau mau, sudah ada fitur ini. Nah, untuk kamera ini juga ada sebuah fitur yang menarik terkait dengan Always Sensing Hub ya. Sebuah hub yang terus-terusan melakukan sensing. Ya. Ini menarik karena dalam kondisi standby, layar mati pun kamera tetap bisa mendeteksi keberadaan benda di depannya tanpa terhenti. Jadi continuous ya. Misalnya lagi mau pakai face unlock, itu nggak perlu menghidupkan HP dulu. Mau scan barcode juga nggak perlu ngidupin HP dulu ya. Bahkan kalau diimplementasi dengan baik, sebetulnya kalau ada yang ngintip itu juga bisa. HP yang lagi digunakan nanti ada peringatannya, lagi diintip gitu. Di laptop udah pernah ada ya, tapi sekarang ini ada di HP. Dan ini ada dalam ISP, jadi karena pakai AI juga, ya ini irit daya. Oke, pasti ada yang bilang nanti gimana kalau dihack segala macam. Nggak bisa, ini nggak bisa dihack. Kenapa? Karena
dia tidak mengambil gambar, dia tidak merekam gambar, tapi yang dilakukan adalah mendeteksi bentuk. Nanti kalau bentuk tertentu seperti misalnya QR code itu ditemukan, dia baru ngidupin kamera. Nah, kamera, layar dihidupkan, sistem dihidupkan untuk nyeken barcode-nya, gitu. Jadi nggak ada yang keluar dari sistem yang satu ini. Terkunci di dalam, tidak ada gambar yang keluar, jadi secure, aman. Oh ya, masih bicara soal kamera, Snapdragon 8 Gen 2 juga sudah mendukung sensor baru dari Samsung yang HP3 ya, 200 megapiksel ya. Samsung bahkan merancang sensor ini untuk bekerja dengan baik di Snapdragon 8 Gen 2. Sensor-sensor Sony yang baru yang 1 inci juga begitu. Ada kerjasamanya dengan Snapdragon atau Qualcomm spesial untuk Snapdragon 8 Gen 2. Sebagai catatan, jangan ada yang komplain kalau tiba-tiba ada yang keluarin sensor 300 megapiksel kok jalan juga di 8 Gen 2 katanya cuma 200. Karena itu semua emang bisa dilakukan, nggak ada masalah. Kalau company itu ngeklaim bahwa oh kita bisa sampai 200 megapiksel, itu biasanya karena sensor yang ada emang cuma sampai 200. Belum ada yang 300, belum ada yang 240 gitu. Jadi yang diklaim adalah yang terbesar yang ada saat SoC-nya dikeluarkan. Nah, untuk menekan konsumsi daya supaya lebih rendah, sudah banyak metode yang dilakukan oleh Qualcomm dalam Snapdragon 8 Gen 2 ini ya. Ada banyak metode AI yang baru yang kalau dijelasin kayaknya nggak habis waktu setengah jam di sini karena mesti jelasin basic-basicnya dulu. Tapi intinya semua jadi lebih efisien dan ini berefek ke performa, kemampuan kamera dan beragam aspek lainnya yang ada di dalam Snapdragon 8 Gen 2. Bahkan sampai ke 5G-nya pun pakai AI di sini. Nah, bicara soal 5G atau konektivitas, yang paling menarik adalah sudah didukungnya Wi-Fi 7. Nah, ini akan jadi standar yang baru ya. Nah, sementara untuk 5G tentunya didukung modem X70 yang baru yang sudah dilengkapi AI tadi. AI di sini dipakai untuk menjalankan konektivitas dengan lebih cerdas. Mau milih BTS yang mana, pakai antena seperti apa, konfigurasinya, nyambung yang mana, ya kayak gitu-gitu deh. Biar lebih pas aja dapatnya. Jadi misalnya saya lagi jalan ke depan ya. Dia sudah tahu bahwa di depan itu akan ada BTS yang lain karena udah ketangkep sinyalnya dan arahnya mau ke sana. Ya mungkin bisa langsung dipindahnya ke depan buru-buru ketimbang nanti udah keburu putus duluan gitu loh. Jadi lebih cerdas aja gitu ya si 5G-nya. Dengan penggunaan AI, si 5G-nya ini bisa 20% lebih baik atau lebih mantap untuk 5G yang di sub-6 dan 25% lebih stabil untuk yang pakai millimeter wave. Oh ya, bicara soal konektivitas, Snapdragon 8 Gen 2 ini juga punya kemampuan dual Bluetooth. Jadi dua antena Bluetooth itu dimanfaatkan sebagai dua konektivitas ke perangkat Bluetooth kita. Ini bisa membuat koneksi Bluetooth jadi lebih kuat dan lebih stabil. Mantap ya. Dan Bluetooth-nya tentunya versi 5.3. Apalagi ya? Oh ya, Snapdragon 8 Gen 2 ini juga sudah support hardware accelerated AV1. Jadi mau streaming video itu bisa lebih hemat daya dan hemat data. Oke, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fiturnya, tapi itu tadi yang menurut saya paling menarik mungkin ya untuk sementara waktu dan mudah dijelaskan. Karena banyak yang masih panjang, kayak AI tadi panjang ceritanya. Konektivitas juga sebenarnya masih panjang ceritanya, cuman kita ambilkan intisari yang sederhana-sederhananya aja. Nah, sekarang saya akan masuk ke segmen di mana saya akan menjawab pertanyaan kalian sebelum kalian nanya. Karena udah beberapa kali pertanyaan sama terus. Yang pertama, harganya berapa? Nggak ada harganya. Kenapa? Karena smartphone-nya baru juga dibikin tipe prototipe-nya semua. Mungkin dalam waktu dekat akan ada yang muncul, tapi sekarang belum ketahuan. Yang jelas lihat aja Snapdragon 8 sekarang di berapa harganya? Dari sekitar 7 jutaan sampai berapa? 20 jutaan. Ya, mungkin sekitar segitu harganya. Mungkin. Bahkan mungkin bisa lebih murah juga. Kapan dijual? Ini menarik ini. Sebentar. iQOO barusan ngumumin iQOO 11. Kayaknya sebentar lagi. Kemungkinan itu pakai 8 Gen 2. Mungkin. Di sini nggak ada, kita nggak bisa lihat. Mungkin. Kalau emang dia mengakui begitu ya, siapa tahu ya. Lalu katanya boros apa enggak? Oh, jelas udah dibahas dari tadi, efisiensinya jauh lebih bagus ya. GPU dan CPU-nya udah lebih baik sekitar 40-45%. Kalau pertanyaannya apakah lebih kencang dari iPhone? Susah bandingin kayak gini karena ada OS-nya di situ. Jadi OS-nya yang beda ya. Snapdragon nggak bisa dipasang di iPhone juga. Jadi kita nggak bisa bandingin. Jadi itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Kalau kalian pakai Android, kalian akan bisa pakai ini untuk smartphone yang mungkin terbaik di 2023. Oke, gitu dulu ya pembahasan saya soal Snapdragon 8 Gen 2. Nah, semoga kalian puas dengan penjelasan singkat ini sambil nemenin saya jalan ke tempat acara untuk ngetes ini. Ngetes apa? Ini mau bisa dites.
Iya, iya. Yang menarik sebetulnya buat saya adalah karena SoC ini peningkatannya tidak hanya performa saja, tapi ada banyak peningkatan dari sisi yang lain. AI, fitur, yang paling penting adalah fitur, karena smartphone yang baru akan butuh fitur-fitur ekstra gitu ya. Dan Qualcomm dengan berani bisa mendemokan sebagian besar peningkatan tersebut. Bahkan di game-gamenya tuh udah ada game benerannya yang sudah menjanjikan mau rilisnya kapan. Oke, sampai sini dulu pembahasan awal kami mengenai Snapdragon 8 Gen 2. Yang jelas, kalau lihat dari kemampuannya yang ditampilkan di Hawaii ini, kami jadi excited terhadap smartphone kelas atas atau smartphone berkelas lah ya. Nggak usah yang belasan juta lah, 7 mungkin, 6 mungkin ya, atau 8 mungkin ya. Ya, itu jadi excited banget karena harusnya fiturnya dan performanya akan meningkat dan cukup drastis di tahun 2023. Saya Dedi Irfan, Jagat TV. Saya lupa. Pasti banyak yang nanyain lagi nih, biar tuntas aja deh. Pasti nanya, Om, ngerekamnya pakai kamera apa? Saya pakai Snapdragon. Nggak, saya pakai Samsung Galaxy S22 Ultra ya, Snapdragon 8 Gen 1. Selama di Maui saya pakai itu. Tapi menariknya, ini saya copy datanya ke Samsung Galaxy Fold 4 karena saya ngedit di situ biar lebih gampang lagi. Lalu pada saat saya lagi jalan-jalan kayak begini, ini saya pakai gimbalnya DJI supaya lebih stabil aja. Kan capek ya kalau jalan-jalan kayak gini nggak stabil ya. Ini lebih stabil, ekstra stabil jadinya. Dan ya, saya tidak pakai mikrofon tambahan selama saya ada di Hawaii, di Maui ini. Semua langsung dari handphonenya aja. Sebetulnya mau nggak pakai gimbal juga bisa sih, pegang handphonenya aja. Untuk audionya nggak akan berubah, paling stabilannya yang beda gitu. Jadi sekalian ngetes saja kemampuannya, mau di push sampai max. Jadi semua hasil liputan dari Hawaii ini pakai gadget-gadget yang tadi itu.